Sejak langit dan bumi tercipta, terbagi jadi alam manusia, iblis dan dunia bawah. Dunia bawah mengendalikan hidup dan mati, mengatur reinkarnasi. Tapi selalu ada iblis yang berkultivasi demi mencari keabadian, mengacaukan 3 alam dan melahap makhluk hidup. Akhirnya memancing amarah utusan dunia bawah dan diburu oleh 3 alam. Selamat Raja, sudah mencapai tingkat iblis langit. Mulai sekarang, Anda nggak akan mati, nggak akan musnah. Mulai hari ini, aku akan hidup sepanjang langit dan bumi. Raja Iblis Doni, usia 1200 tahun. Hari ini ajalmu tiba. Mohon ikut aku ke dunia bawah. Siapa kamu? Aku berjalan di 3 alam berstatus dewa tertinggi. Utusan dunia bawah nomor 9527. Pembantaian ruang. Berisik sekali. Buku hidup dan mati. KPI hari ini sudah selesai. Tolong, beri ulasan 5 bintang. Mau bunuh aku? Nggak semudah itu. Artefak kuno? Bagaimana kamu bisa punya ini? Mati saja. Yudi, bagus juga kamu mati. Dengan begitu pernikahan kita juga bisa benar-benar berakhir. Gaby? Harry, kamu masih terluka, kok malah berkeliaran? Aku nggak apa-apa. Semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, Yudi nggak mungkin mati. Enggak. Dia iri pada hubungan kita dulu dan ingin tabrak kamu dengan mobil, tapi malah celaka sendiri. Enggak. Semua ini salahku. Gaby, Yudi sudah tiada. Kamu masih punya aku. Aku bersedia menemanimu seumur hidupku. Oke? Aku... Bangkit! Bangkit dari kematian! Yudi, kamu belum mati? Di mana ini? Bukankah aku disedot artefak iblis milik Raja Iblis? Aku dibawa kemana? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak pernah melakukannya. Nggak pernah melakukannya? Apa mungkin Harry fitnah kamu? Gaby, kamu jangan salahkan Yudi lagi. Kamu benar-benar membuatku muak. Yudi, kamu mati saja dengan tenang. Aku akan kasih tahu Gaby kalau kamu yang mau menabrakku dengan mobil, tapi nggak sengaja, kecelakaan sendiri dan mati. Aku seorang utusan dunia bawah. Malah masuk ke tubuh menantu penjilat gak berguna ini. Gak bisa. Aku harus segera kembali. Apa yang terjadi? Tuan, untuk menahan artefak Raja Iblis, buku hidup dan mati rusak parah. Anda terpaksa dikirim ke tubuh Yudi yang sudah meninggal. Sekarang untuk kembali ke dunia bawah, buku hidup dan mati harus diperbaiki dulu. Bagaimana memperbaikinya? Bagian yang rusak dari buku hidup dan mati kebetulan garis takdir keluarganya istri Yudi, Gaby. Menurut catatan buku hidup dan mati, Gaby sekeluarga akan dicelakai oleh Harry hingga mati tragis. Jadi tugas Anda membuat Gaby sekeluarga mati sesuai takdir di buku hidup dan mati. Kepalanya
Terluka ya? Tuan, kalau Anda nggak bisa membuat Gebis keluarga mati sesuai takdir, Anda akan binasa sepenuhnya dan nggak bisa reinkarnasi selamanya. Tamat sudah. Nggak bisa kembali lagi. Yudi, jangan kira dengan berpura-pura kamu bisa menutupi niatmu untuk mencelakai Harry. Sekarang cepat minta maaf padanya. Dia istri pemilik tubuh, Gaby, yang dipermainkan Harry seperti orang bodoh. Nggak hanya harta keluarganya dirampas, ditipu harta dan kehormatannya. Pada akhirnya juga diracun sampai mati. Apa kamu tahu? Aku sudah berapa lama aku menunggu hari ini. Makan! Ayo, makan! Hal sesimpel ini saja nggak paham. Pantas saja ditipu Harry sampai segitunya. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Gaby, kamu kenapa? Di sini nggak ada yang bicara? Apa yang terjadi? Apa mungkin yang barusan ku dengar itu suara hati Yudi? Gaby, apa kamu terlalu lelah? Yudi sekarang sudah nggak apa-apa. Kamu jangan terlalu khawatir, ya? Bajingan, mobilnya sudah meledak. Kamu malah masih hidup. Dia Harry selingkuhan itu. Asal aku biarkan dia berhasil membunuh seluruh keluarga Rusli, aku bisa kembali ke dunia bawah. Aku mendengarnya lagi. Itu benar suara hati Yudi. Dia bilang Harry akan membunuh kami. Bagaimana mungkin? Yudi, syukurlah kamu nggak apa-apa. Kamu nggak tahu, aku dan Gaby khawatir banget padamu. Mau tusuk dirimu sendiri lalu fitnah aku, biar Gaby marah dan ceraikan aku. Baiklah sialan, biarkan Harry naik posisi. Baru bisa ciptakan kesempatan baginya untuk membunuh keluarga Rusli. Harry bukan orang seperti itu. Apa dia mengidap delusi penganiayaan ya? Yudi, aku bantu kamu jalan. Lihat apakah masih ada yang nggak nyaman, ya? Oh! Yudi, kamu... Ini nggak mungkin. Ternyata benar yang dia tebak. Ini nggak mungkin. Ternyata benar yang dia tebak. Yudi, asal aku singkirkan kamu, Gaby tetap milikku. Benar, marah, geram. Lalu ambil surat cerai dari tasmu dan lempar ke wajahku untuk paksa aku bercerai. Bagaimana dia tahu di tasku ada surat cerai? Gaby, aku tahu Yudi marah padaku. Aku seharusnya nggak pulang ke tanah air. Kamu jangan sampai bercerai dengan Yudi gara-gara aku. Aku nggak ingin jadi orang yang merusak pernikahan kalian. Oke. Aku janji padamu. Untuk sementara nggak bercerai. Hah? Aku bawa Harry untuk obati lukanya dulu. Kamu pulang sendiri naik taksi saja. Bukan, aku mau kamu bercerai dengannya. Sebelum tahu jelas apa sebenarnya yang terjadi, pernikahan ini nggak boleh berakhir. Jangan bercanda. Kamu harus bercerai denganku. Kalau enggak, bagaimana cerita bisa lanjut? Wajah tampanku. Kamu cepat pergi. Cepat pergi. Jadi kamu yang merusak rencanaku ya? Tumpukan kakinya. Jangan. Jangan. Yudi. Dasar sialan kamu. Menjadi penjilat sampai begini. Benar-benar gak ada tandingannya. Demi menyelamatkan wanita itu, kamu menjadi cacat. Dan bahkan jasamu juga direbut oleh Harry. Untung saja, luka seperti ini gak ada apa-apanya bagiku. Sekarang yang paling penting itu, bercerai dengan wanita itu. Hanya dengan begitu,
Nasib tragis keluarga Rusli baru akan dimulai. Ini rumah keluarga Rusli. Pantas disebut konglomerat terkaya di kota Lira. Tempat ini masih sama seperti dulu, nggak banyak berubah. Kak, kamu sudah kembali? 3 putri keluarga Rusli sangat terkenal. Yang tertua adalah istriku itu, kepala keluarga Rusli, Gaby Rusli. Dan yang satu ini pasti adik iparku, namanya Weni Rusli. Tubuhnya memang sesuai dengan reputasinya. Yudi, kamu ternyata masih hidup. Segitunya banget berharap aku mati. Benar-benar nempel terus. Helen, sudah lama nggak ketemu? Ada apa dengan tanganmu? Nggak apa-apa, aku nggak sengaja melukainya sendiri. Lagi-lagi kamu, Yudi. Kenapa kamu begitu kejam? Sifat buruk memang gak bisa diubah. Mau tusuk dirimu sendiri, lalu fitnah aku, biar Gaby marah dan ceraikan aku. Yudi, kamu... Yudi, aku peringatkan kamu. Cepat minta maaf pada Kak Harry. Kalau enggak, keluar dari keluarga Rusli. Aku minta maaf padanya. Harry, apa lukamu benar-benar ulah Yudi? Benar-benar ulah Yudi? Gaby, apa maksudmu? Kamu curiga aku memfitnah Yudi? Kenapa wanita ini tiba-tiba jadi pintar? Ya, dulu aku terpaksa tinggalkan kamu demi keluarga. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Kalau enggak, 5 tahun lalu, mana mungkin aku selamatkan kamu? Ternyata di matamu, aku orang seperti itu. Aku nggak seharusnya kembali. Aku akan pergi sekarang. Kak Harry? Kak Harry sangat baik padamu. Kok kamu bisa menuduhnya seperti itu? Iya, Kak Harry itu korbannya. Kamu malah membela Yudi. Jangan-jangan kamu dicuci otaknya. Harry, maaf, aku salah paham padamu. Harry sangat baik hati. Mana mungkin dia memfitnah Yudi? Justru Yudi yang selalu menjebak Harry. Aduh, 3 saudari keluarga Rusli ini semuanya bodoh banget. Sudahlah. Lagian salah satunya akan segera mengalami malpraktik medis. Pasien jadi lumpuh otak dan dibalas dengan dipotong kedua tangannya. Satunya lagi akan diculik Kak Harry yang paling dia cintai dan dijual ke desa untuk kasih keturunan ke pria tua. Tragis. Yudi, apa maksudmu? Hah? Aku nggak bicara. Saya juga bisa dengar suara hati Yudi. Aku ini dokter bedah hebat. Mana mungkin terjadi malapraktik medis? Harry mau menculik Helen? Bagaimana mungkin? Yudi, menurutku kamu jelek dan berhati jahat. Loh, aku nggak bicara. Kenapa aku dimaki lagi? Aku tahu, kamu cuma iri pada Kak Harry. Apalagi Kak Harry itu putra sulung keluarga Wito di kota Lira, anggun dan tampan. Punya aset ratusan triliun. Sedangkan kamu cuma orang pincang, jelek. Aset ratusan triliun katanya. Keluarga Wito sudah lama bangkrut. Harry kembali cuma untuk menguasai seluruh keluarga Rusli. Dasar bodoh. Nggak mungkin. Yudi, pikiranmu terlalu kotor. Aku pasti akan buktikan kepadamu. Harry nggak seperti yang kamu pikirkan. Harry, ini kunci villa. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini saja. Ini... nggak baik. Apa yang nggak baik? Mulai sekarang, anggap rumahmu sendiri. Membiarkan serigala masuk ke rumah. Benar-benar sekeluarga bodoh. Gak heran pada akhirnya semuanya mati tragis. Nggak mungkin. Ayo Kak Harry, aku bawa kamu ke kamar yang kami siapkan untukmu itu. Kamar terbaik dengan pemandangan sungai. Terus, kamarnya di sebelah kamar kakakku.
Hei, lalu aku tinggal di mana? Nah, itu kamarmu. Hah? Aku tinggal di sini. Aku ini utusan dunia bawah. Aku tinggal di sini. Di mana tempat tidurku? Nona Helen sudah bilang, anjing cuma boleh tidur di lantai. Nggak pantas tidur di tempat tidur. Bukan aku. Dasar Yudi nggak berguna. Hidup macam apa ini? Ini Maret 2020, Gaby menyelamatkan ibuku. Mungkin baginya, biaya operasi ratusan juta nggak berarti. Tapi aku akan ingat kebaikannya seumur hidup. Mei 2021, dia berada dalam bahaya. Nggak bisa, aku harus selamatkan dia. Walaupun harus korbankan nyawaku. Mei 2021, dia sudah baik-baik saja. Tapi aku justru jadi cacat. Ku dengar dia dan putra keluarga Wito Harry sudah bersama. Mereka sangat cocok. Juli 2022, Harry pergi ke luar negeri. Mereka putus. Gaby mabuk. Kami tidur bareng. Dia mau menikah denganku. Dia bilang, aku cuma pantas ikut marga Rusli. Aku setuju. Dia juga bilang, aku gak boleh punya pikiran lain padanya. Aku juga setuju. Dia bahkan bilang, aku selamanya cuma pengganti Harry. Wayne dan Helen sepertinya gak menyukaiku. Mereka melarang pembantu memberiku makan. Hari ini malam tahun baru. Mereka pergi makan malam tahun baru. Aku ingin keluar jalan-jalan. Tapi mereka mengunciku. Ini buku harian si penjilat. Harry punya niat jahat. Selamatkan keluarga Rusli. Maaf. Ini takdir keluarga Rusli. Aku nggak bisa membantu. Yudi, kamu ini susah mati ya? Oh, nggak berpura-pura lagi nih. Kamu nggak takut Gaby dan yang lain tahu? Kalau tahu terus kenapa? Menurutmu mereka akan percaya padaku? Atau kamu yang cacat ini? Bro, sebenarnya kita satu pihak. Semakin cepat kamu bunuh keluarga Rusli, semakin cepat aku bisa pulang. Dengar aku, jangan lakukan yang gak perlu. Kesabaranku ada batasnya. Aku takut suatu saat aku gak bisa menahan diri dan mengirimmu ke bawah duluan. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa aura pria ini begitu menakutkan? Jangan pura-pura lagi. Keluarga Rusli adalah milikku. 3 saudari keluarga Rusli juga milikku di mataku. Kamu bukan apa-apa. Berhenti. Mau apa lagi? Aku akan dengan kejam menghancurkanmu. Yudi! Sialan! Sialan! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada apa? Harry, sebenarnya apa yang terjadi? Yudi! Aku melihat Yudi mencuri pakaian dalam kalian dan melakukan hal itu. Aku mengejar untuk menghentikannya. Lalu dipukul dia. Brengsek. Mainnya kotor banget. Itu pakaianku. Yudi, kamu mau ngapain? Kamu, dia. Cabul, nggak tahu malu. Aku enggak. Pakaiannya ada di tanganmu. Apa mungkin Harry yang fitnah kamu? Kak, kok kamu masih biarkan bajingan sepertinya di keluarga Rusli? Cepat usir dia. Aku lihat dia saja sudah muak. Yudi, aku perintahkan kamu.
Cepat minta maaf pada Harry. Aku minta maaf? Atas dasar apa? Karena kamu melakukan hal cabul seperti ini. Karena kamu memukul Harry. Cepat minta maaf. Sudahlah. Ini salahku terlalu ikut campur. Aku orang luar. Aku akan pergi sekarang. Kak Harry, bagaimana mungkin ini salahmu? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja orang jelek menjijikan ini. Kamu segera berlutut, minta maaf pada Kak Harry. Nggak mungkin! Kamu? Oke. Bu Siti? Nona Gaby kurung Yudi. Dilarang keluar 2 hari. Dilarang makan. Baik, Jangan sentuh aku! Semoga kalian gak menyesal. Besok malam, laksanakan sesuai rencana. Kamu habisi dulu Helen. Terima kasih. Gaby, temanku dari kerajaan di luar negeri datang ke kota Lira hari ini. Dia ingin ajak kita bahas proyek bareng. Keluarga kerajaan luar negeri yang kerjasama dengan keluarga Wito itu. Benar. Bisnis luar negeri keluarga Wito sangat sukses. Jadi aku ingin bawa pulang untuk berbagi dengan kalian. Terima kasih, Harry. Kalau begitu malam ini, Weni ikut aja. aku? Aku juga mau ikut. Kak Harry ajak aku juga. Kamu gak boleh ikut. Kenapa? Bukannya selama ini kamu mau penari luar negeri Elena yang membimbingmu menari? Aku sudah aturkan pertemuan untukmu. Benarkah? Oh, kamu memang kakak ipar terbaikku. Gaby, Yudi sudah dikurung 1 hari. Seharusnya nggak apa-apa kan? Dia... Apa yang bisa terjadi padanya? Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Oh iya, Bu Siti. Bu Elena akan segera datang. Kurung Yudi nggak berguna itu jangan sampai dia keluar dan menakuti orang. Baik. Baik, target malam ini. Putri ketiga keluarga Rusli, Helen. Baik hidup atau mati. Baik. Sudah datang. Kenapa tiba-tiba mati listrik? Bu Siti! Bu Siti! Aneh. Di mana Bu Siti? Jangan teriak lagi. Sekalipun kamu teriak sampai serak, nggak akan ada yang selamatkan kamu. Masih muda sekali. Bagaimana kalau kita coba dulu? Kamu gila. Tugas kita itu menculiknya. Itu kan gak menghalangi kita. Bersenang-senanglah dulu. Aku belum pernah mencoba gadis dari keluarga kaya. Jangan! Diam. Kalau berani teriak lagi, kupukul sampai mati. Enggak benar. Takdir Helen bukannya diculik dan dijual yang kasih Harry kesempatan untuk pindahkan aset keluarga Rusli. Kenapa bisa seperti ini? Kalau nggak bisa membuat Gebis keluarga mati sesuai takdir, Anda akan binasa dan nggak akan reinkarnasi selamanya. Kak, jangan-jangan sudah mati. Cepat. Sudahlah, cuma manusia biasa. Nggak perlu dipedulikan. Tolong aku! Tolong aku! Tolong! Kakak ipar! Kakak ipar? Jangan-jangan maksudmu Yudi yang cacat itu? Dia mungkin sudah kabur dari tadi. Ada apa ini?
Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, nggak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti nggak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku nggak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia nggak kasih aku kembali, aku juga nggak mau. Siapa kau? Aku nggak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu... Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, nggak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, nggak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak. Karena Kak Clara adalah anak kandung kalian. Dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu kau sangat menderita. Tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa
gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, Ibu, semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Gak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh, tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jezira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang aku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan, gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu nggak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau satu gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya. Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik, dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut. Clara, kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini, keluarga kami akan punya satu anak perempuan. Ini, kenapa beda dengan yang kebayangkan? Bawa kemari.
Semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan. Selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya. Ayah? Ya? Ibu? Iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik. Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. Ayah, ibu, dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen. Gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri, aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, Enya sekarang. Kau. Gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Gak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kau... Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap gak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar, tapi... Aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa... Kau mau gimana? Kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal.
Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1 dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah. Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang? Kau usir adik kandungmu? Bukannya terlalu kejam? Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa?
Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, ha? Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia... Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Sejak langit dan bumi tercipta, terbagi jadi alam manusia, iblis dan dunia bawah. Dunia bawah mengendalikan hidup dan mati, mengatur reinkarnasi, tapi selalu ada iblis yang berkultivasi demi mencari keabadian, mengacaukan 3 alam dan melahap makhluk hidup. Akhirnya memancing amarah utusan dunia bawah dan dibunuh oleh 3 alam. Selamat Raja, sudah mencapai tingkat iblis langit. Mulai sekarang, Anda nggak akan mati, nggak akan musnah. Mulai hari ini, aku akan hidup sepanjang langit dan bumi. Raja Iblis Doni, usia 1200 tahun. Hari ini ajalmu tiba. Mohon ikut aku ke dunia bawah. Siapa kamu? Aku berjalan di 3 alam berstatus dewa tertinggi. Utusan dunia bawah nomor 9527. Pembantaian ruang. Berisik sekali. Buku hidup dan mati. KPI hari ini sudah selesai. Tolong, beri ulasan 5 bintang. Mau bunuh aku? Nggak semudah itu. Artefak kuno? Bagaimana kamu bisa punya ini? Mati saja! Yudi, bagus juga kamu mati. Dengan begitu pernikahan kita juga bisa benar-benar berakhir. Gaby? Harry, kamu masih terluka. Kok malah berkeliaran? Aku nggak apa-apa. Semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, Yudi nggak mungkin mati. Enggak. Dia iri pada hubungan kita dulu dan ingin tabrak kamu dengan mobil, tapi malah celaka sendiri. Enggak. Semua ini salahku. Gaby, Yudi sudah tiada. Kamu masih punya aku. Aku bersedia menemanimu seumur hidupku. Oke? Aku... Bangkit! Bangkit dari kematian! Yudi, kamu belum mati? Di mana ini? Bukankah aku disedot artefak iblis milik Raja Iblis? Aku dibawa kemana? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak pernah melakukannya. Nggak pernah melakukannya? Apa mungkin Harry fitnah kamu? Gaby,
Kamu jangan salahkan Yudi lagi. Kamu benar-benar membuatku muak. Yudi, kamu mati saja dengan tenang. Aku akan kasih tahu Gaby kalau kamu yang mau menabrakku dengan mobil, tapi nggak sengaja kecelakaan sendiri dan mati. Aku seorang utusan dunia bawah. Malah masuk ke tubuh menantu penjilat gak berguna ini. Gak bisa. Aku harus segera kembali. Apa yang terjadi? Tuan, untuk menahan artefak Raja Iblis, buku hidup dan mati rusak parah. Anda terpaksa dikirim ke tubuh Yudi yang sudah meninggal. Sekarang untuk kembali ke dunia bawah, buku hidup dan mati harus diperbaiki dulu. Bagaimana memperbaikinya? Bagian yang rusak dari buku hidup dan mati kebetulan garis takdir keluarganya istri Yudi, Gaby. Menurut catatan buku hidup dan mati, Gaby sekeluarga akan dicelakai oleh Harry hingga mati tragis. Jadi tugas Anda membuat Gaby sekeluarga mati sesuai takdir di buku hidup dan mati. Kepalanya terluka ya? Tuan, kalau Anda nggak bisa membuat Gaby sekeluarga mati sesuai takdir, Anda akan binasa sepenuhnya dan nggak bisa reinkarnasi selamanya. Tamat sudah. Nggak bisa kembali lagi. Yudi, jangan kira dengan berpura-pura kamu bisa menutupi niatmu untuk mencelakai Harry. Sekarang cepat minta maaf padanya. Dia istri pemilik tubuh, Gaby, yang dipermainkan Harry seperti orang bodoh. Nggak hanya harta keluarganya dirampas, ditipu harta dan kehormatannya. Pada akhirnya juga diracun sampai mati. Apa kamu tahu? Aku sudah berapa lama aku menunggu hari ini. Makan! Ayo, makan! Hal sesimpel ini saja nggak paham. Pantas saja ditipu Harry sampai segitunya. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Gaby, kamu kenapa? Di sini nggak ada yang bicara? Apa yang terjadi? Apa mungkin yang barusan ku dengar itu suara hati Yudi? Gaby, apa kamu terlalu lelah? Yudi sekarang sudah nggak apa-apa. Kamu jangan terlalu khawatir, ya? Bajingan, mobilnya sudah meledak. Kamu malah masih hidup. Dia Harry selingkuhan itu. Asal aku biarkan dia berhasil membunuh seluruh keluarga Rusli, aku bisa kembali ke dunia bawah. Aku mendengarnya lagi. Itu benar suara hati Yudi. Dia bilang Harry akan membunuh kami. Bagaimana mungkin? Yudi, syukurlah kamu nggak apa-apa. Kamu nggak tahu, aku dan Gaby khawatir banget padamu. Mau tusuk dirimu sendiri lalu fitnah aku, biar Gaby marah dan ceraikan aku. Baiklah sialan, biarkan Harry naik posisi. Baru bisa ciptakan kesempatan baginya untuk membunuh keluarga Rusli. Harry bukan orang seperti itu. Apa dia mengidap delusi penganiayaan ya? Yudi, aku bantu kamu jalan. Lihat apakah masih ada yang gak nyaman, ya? Yudi, kamu... Ini nggak mungkin. Ternyata benar yang dia tebak. Ini nggak mungkin. Ternyata benar yang dia tebak. Yudi, asal aku singkirkan kamu, Gaby tetap milikku. Benar, marah, geram. Lalu ambil surat cerai dari tasmu dan lempar ke wajahku untuk paksa aku bercerai. Bagaimana dia tahu di tasku ada surat cerai? Gaby, aku tahu Yudi marah padaku. Aku seharusnya nggak pulang ke tanah air. Kamu jangan sampai bercerai dengan Yudi gara-gara aku. Aku nggak ingin jadi orang yang merusak pernikahan kalian. Oke. Aku janji padamu. Untuk sementara nggak bercerai. Hah? Aku bawa Harry untuk obati lukanya dulu. Kamu pulang sendiri naik taksi saja. Bukan, aku mau kamu bercerai dengannya. Sebelum tahu jelas apa sebenarnya yang terjadi, pernikahan ini nggak boleh berakhir.
Jangan bercanda. Kamu harus bercerai denganku. Kalau enggak, bagaimana cerita bisa lanjut? Wajah tampanku. Kamu cepat pergi. Cepat pergi. Jadi kamu yang merusak rencanaku ya? Bumbukan kakinya. Jangan. Jangan. Yudi. Dasar sialan kamu. Menjadi penjilat sampai begini. Benar-benar gak ada tandingannya. Demi menyelamatkan wanita itu, kamu menjadi cacat. Dan bahkan jasamu juga direbut oleh Harry. Untung saja. Luka seperti ini gak ada apa-apanya bagiku. Sekarang yang paling penting itu bercerai dengan wanita itu. Hanya dengan begitu, nasib tragis keluarga Rusli baru akan dimulai. Ini rumah keluarga Rusli. Pantas disebut konglomerat terkaya di kota Lira. Tempat ini masih sama seperti dulu, nggak banyak berubah. Kak, kamu sudah kembali. 3 putri keluarga Rusli sangat terkenal. Yang tertua adalah istriku itu, kepala keluarga Rusli, Gaby Rusli. Dan yang satu ini pasti adik iparku, namanya Weni Rusli. Tubuhnya memang sesuai dengan reputasinya. Yudi, kamu ternyata masih hidup. Segitunya banget berharap aku mati. Benar-benar nempel terus. Kak Harry! Helen, sudah lama nggak ketemu? Ada apa dengan tanganmu? Gak apa-apa, aku nggak sengaja melukainya sendiri. Lagi-lagi kamu, Yudi. Kenapa kamu begitu kejam? Sifat buruk memang gak bisa diubah. Mau tusuk dirimu sendiri, lalu fitnah aku, biar Gaby marah dan ceraikan aku. Yudi, kamu... Yudi, aku peringatkan kamu. Cepat minta maaf pada Kak Harry. Kalau enggak, keluar dari keluarga Rusli. Aku minta maaf padanya. Harry, apa lukamu benar-benar ulah Yudi? Benar-benar ulah Yudi? Gaby, apa maksudmu? Kamu curiga aku memfitnah Yudi? Kenapa wanita ini tiba-tiba jadi pintar? Ya, dulu aku terpaksa tinggalkan kamu demi keluarga. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Kalau enggak, 5 tahun lalu, mana mungkin aku selamatkan kamu? Ternyata di matamu, aku orang seperti itu. Aku nggak seharusnya kembali. Aku akan pergi sekarang. Kak Harry! Kak Harry sangat baik padamu. Kok kamu bisa menuduhnya seperti itu? Iya, Kak Harry itu korbannya. Kamu malah membela Yudi. Jangan-jangan kamu dicuci otaknya. Harry, maaf, aku salah paham padamu. Harry sangat baik hati. Mana mungkin dia memfitnah Yudi. Justru Yudi yang selalu menjebak Harry. Aduh, 3 saudari keluarga Rusli ini semuanya bodoh banget. Sudahlah. Lagian salah satunya akan segera mengalami malpraktik medis. Pasien jadi lumpuh otak dan dibalas dengan dipotong kedua tangannya. Satunya lagi akan diculik Kak Harry yang paling dia cintai dan dijual ke desa untuk kasih keturunan ke pria tua. Tragis. Yudi, apa maksudmu? Hah? Aku nggak bicara. Kalian juga bisa dengar suara hati Yudi.
Aku ini dokter bedah hebat. Mana mungkin terjadi malapraktik medis? Harry mau menculik Helen? Bagaimana mungkin? Yudi, menurutku kamu jelek dan berhati jahat. Loh, aku nggak bicara, kenapa aku dimaki lagi? Aku tahu, kamu cuma iri pada Kak Harry. Apalagi Kak Harry itu putra sulung keluarga Wito di kota Lira, anggun dan tampan. Punya aset ratusan triliun. Sedangkan kamu cuma orang pincang, jelek. Aset ratusan triliun katanya. Keluarga Wito sudah lama bangkrut. Harry kembali cuma untuk menguasai seluruh keluarga Rusli. Dasar bodoh. Nggak mungkin. Yudi, pikiranmu terlalu kotor. Aku pasti akan buktikan kepadamu. Harry nggak seperti yang kamu pikirkan. Harry, ini kunci villa. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini saja. Ini nggak baik. Apa yang nggak baik? Mulai sekarang, anggap rumahmu sendiri. Membiarkan serigala masuk ke rumah, benar-benar sekeluarga bodoh. Gak heran pada akhirnya semuanya mati tragis. Nggak mungkin. Ayo Kak Harry, aku bawa kamu ke kamar yang kami siapkan untukmu itu. Kamar terbaik dengan pemandangan sungai. Terus, kamarnya di sebelah kamar kakakku. Hei, lalu aku tinggal di mana? Nah, itu kamarmu. Hah? Aku tinggal di sini. Aku ini utusan dunia bawah. Aku tinggal di sini. Di mana tempat tidurku? Nona Helen sudah bilang, anjing cuma boleh tidur di lantai. Nggak pantas tidur di tempat tidur. Bukan aku. Dasar Yudi nggak berguna. Hidup macam apa ini? Ini Maret 2020, Gaby menyelamatkan ibuku. Mungkin baginya, biaya operasi ratusan juta nggak berarti. Tapi aku akan ingat kebaikannya seumur hidup. Mei 2021, dia berada dalam bahaya. Nggak bisa, aku harus selamatkan dia, walaupun harus korbankan nyawaku. Mei 2021, dia sudah baik-baik saja. Tapi aku justru jadi cacat. Kudengar dia dan putra keluarga Wito, Harry sudah bersama. Mereka sangat cocok. Juli 2022, Harry pergi ke luar negeri. Mereka putus. Gaby mabuk. Kami tidur bareng. Dia mau menikah denganku. Dia bilang, aku cuma pantas ikut marga Rusli. Aku setuju. Dia juga bilang, aku gak boleh punya pikiran lain padanya. Aku juga setuju. Dia bahkan bilang, aku selamanya cuma pengganti Harry. Winnie dan Helen sepertinya gak menyukaiku. Mereka melarang pembantu memberiku makan. Hari ini malam tahun baru. Mereka pergi makan malam tahun baru. Aku ingin keluar jalan-jalan. Tapi mereka mengunciku. Ini buku harian si penjilat. Harry punya niat jahat. Selamatkan keluarga Rusli. Maaf. Ini takdir keluarga Rusli. Aku nggak bisa membantu. Yudi, kamu ini susah mati ya? Oh, nggak berpura-pura lagi nih. Kamu nggak takut Gaby dan yang lain tahu? Kalau tahu terus kenapa? Menurutmu mereka akan percaya padaku? Atau kamu yang cacat ini? Bro, sebenarnya kita satu pihak. Semakin cepat kamu bunuh keluarga Rusli, semakin cepat aku bisa pulang. Dengar aku, jangan lakukan yang gak perlu. Kesabaranku ada batasnya. Aku takut suatu saat aku gak bisa menahan diri dan mengirimmu ke bawah duluan. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa aura pria ini begitu menakutkan? Jangan pura-pura lagi. Keluarga Rusli adalah milikku. 3 saudari keluarga Rusli juga milikku di mataku. Kamu bukan apa-apa. Berhenti.
Mau apa lagi? Aku akan dengan kejam menghancurkanmu. Yudi! Sialan! Sialan! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada apa? Harry, sebenarnya apa yang terjadi? Yudi! Aku melihat Yudi mencuri pakaian dalam kalian dan melakukan hal itu. Aku mengejar untuk menghentikannya. Lalu dipukul dia. Brengsek. Mainnya kotor banget. Itu pakaianku. Yudi, kamu mau ngapain? Kamu, dia. Cabul, nggak tahu malu. Aku enggak. Pakaiannya ada di tanganmu. Apa mungkin Harry yang fitnah kamu? Kak, kok kamu masih biarkan bajingan sepertinya di keluarga Rusli? Cepat usir dia. Aku lihat dia saja sudah muak. Yudi, aku perintahkan kamu. Cepat minta maaf pada Harry. Aku minta maaf? Atas dasar apa? Karena kamu melakukan hal cabul seperti ini. Karena kamu memukul Harry. Cepat minta maaf. Sudahlah. Ini salahku terlalu ikut campur. Aku orang luar. Aku akan pergi sekarang. Kak Harry, bagaimana mungkin ini salahmu? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja orang jelek menjijikan ini. Kamu, segera berlutut. Minta maaf pada Kak Harry. Nggak mungkin. Kamu? Oke. Bu Siti? Nona Gaby kurung Yudi. Dilarang keluar 2 hari. Dilarang makan. Baik. Jangan sentuh aku. Semoga kalian gak menyesal. Besok malam, laksanakan sesuai rencana. Kamu habisi dulu Helen. Terima kasih. Gaby, temanku dari kerajaan di luar negeri datang ke kota Lira hari ini. Dia ingin ajak kita bahas proyek bareng. Keluarga kerajaan luar negeri yang kerjasama dengan keluarga Wito itu. Benar. Bisnis luar negeri keluarga Wito sangat sukses. Jadi aku ingin bawa pulang untuk berbagi dengan kalian. Terima kasih, Harry. Kalau begitu malam ini, Weni ikut aja. Aku? Aku juga mau ikut. Kak Harry ajak aku juga. Kamu gak boleh ikut. Kenapa? Bukannya selama ini kamu mau penari luar negeri Elena yang membimbingmu menari? Aku sudah aturkan pertemuan untukmu. Benarkah? Oh, kamu memang kakak ipar terbaikku. Gaby, Yudi sudah dikurung 1 hari. Seharusnya nggak apa-apa kan? Dia... Apa yang bisa terjadi padanya? Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Oh iya, Bu Siti. Bu Elena akan segera datang. Kurung Yudi nggak berguna itu jangan sampai dia keluar dan menakuti orang. Baik. Baik, target malam ini. Putri ketiga keluarga Rusli, Helen. Baik hidup atau mati. Baik. Sudah datang. Kenapa tiba-tiba mati listrik? Bu Siti! Bu Siti! Aneh. Di mana Bu Siti? Jangan teriak lagi. Sekalipun kamu teriak sampai serak, nggak akan ada yang selamatkan kamu. Kak, masih muda sekali. Bagaimana kalau kita coba dulu? Kamu gila. Tugas kita itu menculiknya. Itu kan gak menghalangi kita. Bersenang-senanglah dulu. Aku belum pernah mencoba gadis dari keluarga kaya.
Kalau berani teriak lagi, kupukul sampai mati. Enggak benar. Takdir Helen bukannya diculik dan dijual, yang kasih Harry kesempatan untuk pindahkan aset keluarga Rusley. Kenapa bisa seperti ini? Kalau nggak bisa membuat Gebis keluarga mati sesuai takdir, Anda akan binasa dan nggak akan reinkarnasi selamanya. Kak, jangan-jangan sudah mati. Cepat. Sudahlah, cuma manusia biasa. Nggak perlu dipedulikan. Tolong! Tolong aku! Tolong aku! Tolong! Kakak ipar! Kakak ipar? Jangan-jangan maksudmu Yudi yang cacat itu? Dia mungkin sudah kabur dari tadi. Ada apa ini? Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan. Mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti gak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku gak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia gak kasih aku kembali, aku juga gak mau. Siapa kau? Aku gak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu... Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi, kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, nggak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, nggak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak, karena Kak Clara adalah anak kandung kalian dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu, aku
Mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku celakai dia. Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu kau sangat menderita, tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, Ibu, semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh, tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jezira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang aku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan. Gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu nggak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau 1 gelas lagi?
Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya. Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik. Dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut. Clara, kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini keluarga kami akan punya satu anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kebayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan. Selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sean, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya. Ayah? Ya? Ibu? Iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik. Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. Ayah, Ibu, dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sean. Gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri, aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, Enya sekarang. Kau, gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Gak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap gak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar, sekarang juga.
Aku boleh keluar, tapi aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kamu mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku nggak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1 dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah. Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau omong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layannya diranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang? Kau usir adik kandungmu? Bukannya terlalu kejam? Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean.
apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta? Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, ha? Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa?